Halo Kak Alia, perkenalkan kami dari kelompok Deadliner dengan anggota. Saya Deborah Gracelia Pasaribu dengan NIM 2514011010. Dan saya Ayla Naznin dengan NIM 251401070. Jadi di sini kami membuat program dengan judul jadwal pelajaran. Nah, untuk pembagian tugasnya, pertama kami mendiskusikan dulu apa yang ingin kami buat lewat chat dari WhatsApp. Lalu untuk programnya itu kami bekerja sama dalam satu laptop. Jadi tidak ada yang membuat prosedur ini, fungsi ini, tapi kami bersama-sama mengerjakan dalam satu laptop. Namun untuk pembagian tugas dokumentasi, saya mengerjakan flowchart dan Deborah mengerjakan dokumentasi lain seperti masalah yang dihadapi, masalah yang ingin diselesaikan, latar belakang kenapa kami memilih masalah itu, dan juga solusi yang kami tawarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi di sini kami memutuskan untuk membuat program dengan judul jadwal pelajaran. Nah, kenapa kami memilih program ini? Karena kami merasa bahwa banyak siswa itu kesulitan mengatur jadwal mata pelajaran karena informasi jadwal yang tersebar atau tidak tersusun rapi. Hal ini membuat siswa sering lupa pelajaran apa yang ada pada hari dan jam tertentu sehingga kurang siap dalam mengikuti pelajaran. Nah, jadi kami memilih program ini dengan alasan untuk mengelola jadwal pelajaran yang sangat dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari. Dengan adanya program yang dapat mencatat dan menampilkan jadwal pelajaran, siswa akan lebih mudah mengingat mata pelajaran yang harus dipersiapkan berdasarkan hari dan juga waktunya. Selain itu, masalah ini mudah dipahami dan cocok untuk diterapkan dalam program masker. Nah, jadi solusi yang kami tawarkan untuk menyelesaikan masalah ini adalah kami membuat program yang bisa memiliki fitur user menambahkan jadwal pelajaran baru yang berisi mapel, hari dan jam, lalu menampilkan seluruh jadwal yang telah diinput dan juga bisa menampilkan jadwal sesuai hari-hari tertentu yang diinputnya. Dengan program ini, pengguna dapat menyimpan jadwal pelajaran secara terstruktur dan mengakses informasi berdasarkan kebutuhan sehingga membantu mahasiswa untuk menjadi lebih disiplin dan terstruktur. Jadi di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang program kami. Jadi program kami itu berjudul jadwal pelajaran, di mana yang pertama itu kami membuat jadwal itu sebagai record yang memuat variabel mapel, hari dan juga jam itu dengan tipe data string. Selanjutnya ada variabel data jadwal, itu adalah array 1 sampai 100 yang bertipe data jadwal, yaitu record yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian ada variabel total dengan tipe data integer. Yang pertama itu adalah prosedur tambah jadwal. Ini berguna untuk menambahkan jadwal yang kita inginkan. Jadi ada total sama dengan total tambah 1, itu berfungsi untuk menghitung sudah berapa banyak data yang kita masukkan ke dalam programnya. Jadi yang pertama itu ada write, masukkan nama mata pelajaran yang kita baca sebagai data jadwal total titik mapel. Itu berfungsi untuk menyuruh user memasukkan nama mata pelajaran yang diinginkan. Kemudian ada masukkan hari dari Senin sampai Sabtu. Di sini berfungsi supaya user memasukkan jadwal yang telah diinput tadi itu hari apa. Selanjutnya ada jam, masukkan contohnya mata pelajaran ini dari jam sekian sampai jam sekian, mata pelajaran ini dari jam sekian sampai jam sekian. Setelah selesai, nanti program akan menghasilkan jadwal berhasil ditambahkan. Kemudian ada prosedur tampil semua, ini untuk menampilkan semua jadwal yang sudah diinput. Jadi nanti akan keluar semua jadwal. Jika totalnya masih 0 atau user belum menginput apa-apa, maka akan keluar belum ada jadwal. Tapi jika user sudah menginputkan sesuatu, maka akan keluar jadwalnya, jamnya, dan juga mata pelajarannya. Nah, selanjutnya ada program prosedur tampil per hari. Nah, di sini berguna untuk jika user ingin menampilkan jadwal itu per hari, bukan setiap hari. Nah, di sini kita mendeklarasi variabel i integer, cari hari itu string, ketemu itu boolean. Lalu pertama kita inisialisasi dulu ketemu itu sebagai false. Nah, lalu kita suruh user untuk menginput hari apa yang ingin ditampilkannya dan disimpan dalam variabel cari hari. Nah, lalu
program akan menampilkan jadwal hari apa yang ingin ditampilkan oleh user, lalu program akan menghitung dari 1 sampai total data yang diinput user tadi di prosedur tampil semua, nanti akan saya jelaskan di akhir. Lalu kalau misalnya data jadwal hari itu sama dengan cari hari yang diinput user barusan, maka program akan menampilkan jam dan mapelnya. Lalu ketemu berubah menjadi true. Nah, kalau ketemu itu masih sama dengan false, program akan menampilkan tidak ada jadwal untuk hari tersebut. Lalu kita ada satu variabel lagi, pilih itu sama dengan integer. Nah, ini kita udah di program utamanya. Kita inisialisasi awal, total itu sama dengan 0. Lalu kita repeat menggunakan looping repeat until agar program itu bisa mengulang terus sampai user itu memilih untuk keluar dari program. Nah, pertama program akan menampilkan menu-menunya yang akan dipilih oleh user dan disimpan dalam variabel pilih tadi. Lalu kalau misalnya user memilih 1, maka akan memanggil prosedur tambah jadwal, di mana tambah jadwal itu prosedur yang ini berguna untuk menambah jadwal yang ingin ditambah oleh user. Nah, tadi kan total ini sama dengan 0, maka total sama dengan total tambah 1, berarti total ini berubah menjadi 1 kalau misalnya user sudah menginput ini semua. Nah, kalau misalnya user memilih 1 lagi di bagian bawah ini, maka akan dipanggil lagi prosedur tambah jadwal. Nah, dari yang total ini tadi 1, berarti jadi 1 tambah 1, maka total ini jadi 2. Nah, total ini juga dipakai di beberapa prosedur di bawahnya. Jadi Kak, sekian penjelasan kami tentang pembagian tugas kami selama mengerjakan program, masalah apa yang kami dapat dan juga solusi yang kami harapkan dari berjalannya program ini, dan juga penjelasan tentang cara program ini dapat dijalankan. Jadi sekian, terima kasih.